Minasan, kembali lagi di channel saya Segan Rokudoren. Oke. Aduh, setelah sekian lama kita akhirnya bisa membahas lagi tentang Maju no Tabi-Tabi yang udah masuk. Itu mas, ini di Jiman. Jadi kita udah nonton sampai 3 episode lagi, yaitu episode 7 sampai episode 9, dan sekarang bakal kita bahas di sini satu-satu ya, teman-teman. Jadi di episode 7 ini merupakan episode yang fresh banget ya, seru juga, nggak begitu padat sama action dan segala macem, tapi ya santai gitu kayak biasanya gitu kan. Kalau episode 6 kemarin kan masih ada gelutnya, ini cuman sekedar ya ceria-ceria aja gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama kali di sebuah negeri yang bermusuhan, itu ada sebuah tembok yang mereka dirikan supaya kedua sisi itu nggak saling bertemu, teman-teman. Ini udah dari dulu banget dan juga ditulis di buku petualangan Nike, teman-teman. Nah, terus pada saat itu dia datang dan juga dia bilang ke ke yang jaga di situ lah istilahnya. Ini kenapa dibikin dinding kayak gini, itu alasannya kayak bla 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 gitu. Pokoknya yang udah dijelasin tadi supaya mereka nggak saling ketemu dan saling bermusuhan lagi. Habis itu ya si Nika ini langsung minjem pisau dan juga langsung aja dia pakai buat ngukir suatu di tembok. Nah, habis itu dia kasih saran buat dia kasih saran buat supaya ini tembok bisa dijadiin sarana buat buat para pengembara itu mengukir kenang-kenangan mereka di tembok itu atau semacamnya. Habis itu dia langsung terbang ke seberang dan ngomong hal yang sama dan ngelakuin hal yang sama juga ke penjaga yang ada di seberang juga, teman-teman. Dan BTW ini si Nika ini ternyata adalah ibunya si Elena ya, teman-teman. Cuman si Elenanya sendiri masih belum tahu, teman-teman, gitu ya. Ya mungkin ini clue-nya dari yang kemarin episode 5 ya, dimana Flan Sensei ini nanyain soal ibunya. Itu maksudnya dia pengen mastiin apa si Elena ini tahu kalau ibunya itu adalah si penulis buku petualangan Nike itu atau bukan, teman-teman, gitu ya. Dia cuma mau mastiin doang. Nah, lanjut lagi ke episode ini ya, episode 7. Jadi akhirnya tembok itu dijadiin tempat bersejarah buat mengukir tulisan dari para pengembara yang lewat situ, teman-teman, gitu. Nah, tapi di masa sekarang popularitas dari tembok itu udah mulai berkurang ya, teman-teman. Jadi ya temboknya juga udah kelihatan lusuh gitu, dan kemudian ya si saya juga datang kan karena dia diminta buat ngurusin hal ini gitu. Aduh, tiba-tiba jadi out of the box gini. Kirain asosiasi sihir itu cuman ngurus sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Ternyata hal kayak gini juga diurus gitu. Oh my god, jadi quest juga dong. Dan akhirnya dia minjem pisau juga dan ngukir tentang perasaannya dia ke Elena. Ya ampun, ini luar biasa bucinnya, ya ampun, ya Allah, parah banget ya. Terus kan dimarahin tuh, tapi dia langsung ngelak dan bilang, ya udah kalau gitu ini tembok dijadiin tempat buat menyalurkan hasrat semua orang aja gitu. Jadi semua yang ada di perasaan ada di dalam hati orang itu ditulis aja, diukir aja di tembok ini. Dan juga dia ngelakuin hal yang sama juga di seberang, teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Setelah itu si Elena pun datang ke negeri itu dan dia ngeliat, waduh, temboknya kok hilang, runtuh gitu kan. Ternyata ada suatu masalah, teman-teman. Ketika mereka ngukir apa yang ada di dalam hati mereka ke tembok itu, ya misalnya kayak masalah percintaan dan lain sebagainya, kan tahu-tahu kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ya ke depannya. Dan sekalinya terjadi masalah ya begini, ini misalnya yang pas bilang aku suka ini, tahu-tahu putus atau gimana gitu kan, ya udah mereka nyesel udah ngukir hal tersebut di tembok, dan akhirnya ya mereka berusaha ngapus tembok itu, tapi malah ngikis temboknya ya. Jadi kan temboknya semakin tipis dan akhirnya kebentuk lubang gitu. Akhirnya temboknya setuju buat diruntuhin, dan kedua sisi negeri ini akhirnya
damai gitu, bisa kocak gini. Ya ampun, luar biasa deh. Ada aja yang kayak gini ya teman-teman. Oh my god. Tapi tulisannya Nike tetap ini sih dipajang di sebuah monumen kayaknya. Ini si Elena ngunjungin monumennya itu sebentar, habis itu dia ditawarin puing-puing dari tembok tadi. Katanya kan ada yang jual tuh. Nah, dia beli satu dan waduh, dia ngeliat tulisan namanya. Ini pasti ukirannya si saya ini. Cuman dia nggak tahu kayaknya. Ya, jadi ya udahlah, buat kenang-kenangan biarin aja. Nah, ternyata episode 7 ini juga punya 2 kisah seperti halnya episode 3 kemarin. Kisah kedua ini adalah tentang tentang flashback juga. Ini sejarah gimana adanya festival lempar anggur gitu kan di sebuah tempat yang terdiri dari 2 desa, itu desa ini dan desa itu gitu kan, istilahnya kayak gini. Terus diceritain lah. Jadi pada awalnya ini kan ada dua buah desa yang berseteru soal anggur ya. Jadi mereka bersaing soal penjualan anggur, dan itu tepat pas Elena datang dia juga dikasih tahu. Ya, mereka pikir kan ini perselisihan di mana ini siapa nih desa yang bisa menjual anggur dengan lebih laris lah istilahnya. Tapi taunya desa sebelah tuh pakai figur cewek gitu teman-teman. Jadi gadis penginjak anggurnya tuh dijadiin modelnya di sini. Aduh, saya lupa namanya lagi, bodoh amat lah, nggak penting juga. Dan ya, ini literally ini taktik jualan waifu teman-teman. Oh my god. Oke, abis ini kita stress posting dah. Abis ini kita stress posting bareng-bareng ya, biar channel ini rame dan subscribernya nambah. Dah, tampung dulu. Kita lanjut lagi. Dan ya sebenarnya sih rasanya juga mau dari desa ini maupun desa itu juga anggur tetap anggur kok, sama aja. Cuman ya ini figur waifunya tetap ada gitu di sebelah, dan juga si Elena ini pun akhirnya diminta buat jadi penginjak anggurnya juga supaya bisa laku gitu kan anggurnya. Dan taunya modelnya tuh datang dong ke tempatnya Elena sekarang, dan dia ngatain si Elena itu pendek segala macem lah, bocah dan lain sebagainya, boncel dan lain-lain. Oh my god, ini si Elena langsung marah dan dia langsung terima gitu aja tantangannya itu, tawarannya buat jadi penginjak anggur gitu kan langsung. Tapi dia nginjeknya kayak ngamuk gitu lah. Oh my god. Ada aja yang kayak gini. Dan ini alurnya lumayan santai, jadi ngikutinnya juga enak ya teman. Oh my god. Dan yang jadi ya ternyata walaupun udah sebanyak itu yang dihasilin, ternyata cuma bisa jual berapa botol. Dan ini anehnya, kenapa desa sebelah tuh bisa bisa jual banyak botol, mungkin lebih banyak dari mereka, dan itu laris gitu. Akhirnya mereka selidikin dan oh my god, ternyata penipuan teman-teman. Itu si modelnya itu yang sebelah ternyata nggak kerja sama sekali. Dia nyuruh para pegawai berotot di situ buat ngolah anggurnya gitu teman-teman. Jadi ya setelah keciduk akhirnya dikeluarin semua kan, terus terpecah belah, dan si Elena ternyata di sini kebanyakan minum dan akhirnya mabuk. Dan ya gitu deh, singkat cerita Elena ngamuk dan ngeluarin semua ember yang isinya anggur itu semuanya diterbangin sama dia, terus ditembakin semua anggurnya kayak machine gun, dan semuanya langsung tepar gara-gara ditembakin itu kan. Terus ya tahu-tahu aja pas sudah pagi si Elena juga udah hilang teman-teman. BTW ini si Elena pas hujan anggur itu dia kayak santai gitu sambil minum. Lucu juga nih. Tapi ya udah ya, nggak penting juga. Dan akhirnya ya udah si Elena langsung pergi, kayaknya udah ke negeri berikutnya. Dan itulah sejarahnya festival lempar anggur teman-teman. Dan sekarang kedua desa ini udah damai teman-teman, walaupun masih kebagi 2 tempat ya. Tapi setiap tahun mereka
merayakan ini gitu. Oh my god, ada aja kejadian kayak gini. Habis itu kita langsung ke episode 8 teman-teman. Di sini si Elena masuk ke sebuah negeri di mana sebuah negeri apa sebuah kota, udahlah. Pokoknya di sebuah kota itu isinya semuanya kayaknya ramah-ramah, tapi boneka di mana-mana. Bahkan cowok pun bawa boneka ya. Mungkin emang di sana boneka ngetren apa gimana gitu. Udah kayak koleksi gitu kan. Ya ampun, ini dari tadi 7-8 ini temanya tentang gini ya, jualan, waifu lah, koleksi lah, apalah. Oh my god. Dan ini juga kualitas bonekanya nggak main-main. Ini rambutnya kayak rambut asli gitu. Dan ternyata di sana ada seorang witch dari asosiasi sihir yang sedang menyelidiki masalah tentang si iblis mencukur yang katanya setiap malam itu nyerang orang, yang juga pada saat itu mereka lagi apa sih tidur dan tahu-tahu aja rambutnya itu dipotong apalah gitulah. Ada saksi mata pendapatnya beda-beda, ada yang kayak werewolf lah dan lain sebagainya. Si Elena mah cuman denger-denger doang. Tapi pas dia lagi jalan ke tempat lain, tahu-tahu dia didatengin sama witch yang tadi, dan ternyata witch yang tadi itu namanya Sheila dan dia juga kenal sama Nike, teman-teman. Kenal nggak ya? Iya kenal. Dia ngeliat Elena kayak ngeliat seseorang gitu loh. Yang ngerasa kok kayaknya pernah lihat gitu kan. Ya iya, orang Elena itu anaknya kok. Nah terus kan ini dia nanya-nanya tentang kasus yang terjadi di sana. Ya si Elena nggak tahu apa-apa. Dia cuma sekedar denger doang tadi. Udah itu aja yang dia jawab. Dan betul soal ibunya Elena ini ya, dia kan petualangnya itu. Dan di akhir cerita bukunya kan si Elena ini si Nike ini kan akhirnya apa, muridnya itu meneruskan perjalanannya dia, dan juga si Nike ini akhirnya jadi wanita biasa ya, seperti yang kalian lihat di episode 1 teman-teman. Dia kan jadi ibu-ibu biasa gitu kan. Ya sederhana banget ya. Ya terus si Elena langsung ke sebuah toko boneka dan dia melihat wah bonekanya banyak banget dan bagus-bagus juga. Di sana dia juga melihat penjual bonekanya itu kayak oh my god, ini orang kayak nggak pernah diurus apa ya, kasian banget, kayaknya nggak pernah tidur apa gimana gitu kantong matanya itu loh. Terus juga ya dia kan ditawarin boneka tapi nggak, dia makasih gitu kan, dan si Elena langsung pergi. Tapi si orang itu ngeliat rambutnya Elena kayak wah ini kok rambutnya bagus banget gitu kan, kayaknya mungkin dalam hati kayak gitu, soalnya kelihatan kagum gitu kan. Terus dia pergi si Elenanya dan ketemu penginapan, terus dia juga dikasih boneka sama resepsionisnya dan dia langsung ke kamar, terus beres-beres tidur. Taunya pas pagi dia rambutnya udah jadi pendek dong, dipotong sama nggak tahu siapa. Oh my god. Habis itu si Elena langsung manggil Sheila kan, dan dia lagi bantuin nyelidikin, dan satu-satunya tempat yang belum dicek itu ternyata ada di lemari Elena, dan itu ada bekas jejak rambut ya teman-teman. Itu rambut dari boneka yang dia beli kemarin, dan bonekanya hilang gitu teman-teman. Jadi ya karena si Sheila ini butuh bantuan, dia minta Elena kan, dan Elena ini membantu dengan senang hati sambil marah ya. Pastinya dia marah, ya ampun, ya ampun. Siapa juga yang terima kalau malam-malam didatengin gitu, terus ngumpet-ngumpet, atau cukur rambut orang seenaknya gitu kan. Oh my god, nggak ada etika banget. Ya jadi kan ini si resepsionisnya kemarin ngasih Elena boneka kan, terus si resepsionisnya ini langsung diinterogasi sama mereka gara-gara keceplosan. Ini rambutnya kayak rambut orang loh, gitu. Pokoknya semacam itulah, langsung diinterogasi, dan akhirnya mereka tahu kalau orang-orang di kota ini dapat boneka-boneka kayak gitu tuh dari lelang gelap teman-teman. Oh my god, ini kayaknya abad pertengahan gini atau tahun 1980-an ke bawah gitu ya, pasti identik sama beginian deh. Ada aja
lelang gelap. Kemarin di Kuroshitsuji juga ada kayak ginian kan. Oh my god. Tapi ya sudahlah. Jadi back to topic, si Elena sama Sheila nyamar, cuman pakai topeng sama gaun doang, ya kan. Dan ya di sini banyak sekali orang yang pengen punya boneka itu dan bahkan rela masang harga tinggi, teman-teman. Ini saya jadi inget sesuatu nih pas dulu teman FB saya lelang kan, ikut lelang, ya kan. Kan dia cuman iseng waktu itu, terus ya tau-tau dia yang jadi bidder terakhir. Ya udah akhirnya dia beli decknya deh. Ya udah seperti itu aja. Kalau udahlah ini di-cut aja, bodo amat. Nah, terus kan ya akhirnya si Elena sama Sheila ini kan kayaknya bosen gitu kan sama lelang kayak gini. Ini apa sih bagusnya gitu. Jangan salah, ini mungkin bagi orang lain kayak meh gitu kan, tapi bagi orang yang mendalami suatu hobi pasti mereka bakalan wah seneng banget bisa dapat kayak ginian, rasanya puas gitu kan. Ya bayangin aja misalnya kamu suatu saat dibeliin apa SHF Omegamon ya kan yang premium color, seneng nggak? Seneng kan? Kalau kalian koleksi figur Digimon pasti kan bakal merasakan hal seperti itu gitu. Dan itu adalah wishlist saya. Oh my god, jadi ke situ. Terus ya udah sampai barang terakhir yang merupakan produk terbaik mereka, dan itu ternyata adalah sekumpulan boneka yang salah satunya itu punya rambutnya Elena. Dan ya setelah ditawarin dengan baik, dan bahkan ini si biddernya nih biddernya apa, penyelenggaranya ini sampai nyebut-nyebutin ini dari iblis pencukur dan ini rambutnya diambil dari witch gitu kan. Oh my god, pakai keceplosan segala. Akhirnya Elena marah dan ngamuk, langsung dia nge-full moon blaster si orang itu dan pingsan. Nah, gitu. Dia langsung berdiri ke situ dan ambil bonekanya, dijatoin, rambutnya dijambak-jambak, dihancurin segala macem. Wah, pokoknya ngamuk banget deh, sampai sosok sesungguhnya dari iblis pencukur itu pun muncul. Dan benar, itu adalah orang yang di toko boneka waktu itu. Dan ya alasannya apa? Nggak jelas. Dia cuma pengen lihat ekspresi orang kayak gimana, dan ya dia bahkan rela menderita gara-gara itu. Dan uang hasil dari lelang ini bakal dia pakai buat nyumbang ke orang-orang yang nggak mampu. Ya ini niatnya baik sih, tapi caranya itu loh, aduh parah banget, merugikan orang lain buat nyenengin orang lain gitu. Ini salah teman-teman, nggak boleh kayak gini ya. Anak kecil jangan tiru-tiru kayak gini ya. Ya terus akhirnya setelah geram si Elena pun ngurung dia dan Sheila berhasil ngeborgol dia. Terus rambutnya si Elena yang ada di boneka tadi langsung disihir dan nempel lagi dong sama rambutnya yang udah dipotong itu. Buset, gimana caranya? Plus. Ya pakai sihir sih, jadi yang nggak mungkin juga bisa jadi mungkin, teman-teman. Dan setelah itu si Sheila ini bawa si sekandang-kandangnya ini ke asosiasi sihir kan, ke kantornya. Terus si Elena lanjut bertualang. Sementara itu setelah sampai, akhirnya si Sheila ini ketemu sama saya, dan ternyata si saya ini adalah muridnya si Sheila, teman-teman. Oh my god, bisa kebetulan gini. Terus juga si saya ini langsung dibilangin, ini orang ini dia udah macam-macam sama Elena dan lain sebagainya. Pintu kebuka dan lain sebagainya. Pokoknya dia udah macam-macam sama Elena loh, dia motong rambutnya segala macam dan blablabla gitu. Akhirnya si saya ini langsung murka dan oh my god, ini si tahanan ini langsung masonya aktif gitu. Oh my god, ini si pemilik toko ini adalah witch dan dia menggunakan kekuatannya buat hal seperti ini. Aduh, menjadi apa dunia. Oke, langsung ke episode 9. Nah ini episode yang paling kontroversial dan anak kecil gak boleh nonton ya. Kalau nggak didampingin orang yang cukup umur, jangan nonton episode ini. Jangan sekali-sekali nonton episode ini. Ini adalah episode yang bakal menjungkir balikkan persepsi kita tentang Elena, dimana
tiap episode itu kita selalu disajikan dengan konflik yang nggak terlalu wah gitu kan, santai, tragis juga ya tragisnya gitu-gitu doang, nggak ada aneh-anehnya. Tapi episode kali ini enggak. Ini akan mengubah 180 derajat persepsi kita. Oke, simak. Terus saya sampai depresi gara-gara ini, parah banget soalnya. Jadi kan si Elena sampai di sebuah negeri di mana negeri itu terkenal dengan menara jamnya, dan si Elena lagi kehabisan uang. Tahu-tahu dia dapat selebaran buat dapetin uang banyak, ya kan. Pokoknya syaratnya kamu adalah seorang yang bisa menggunakan sihir, dah itu aja. Terus dia langsung datang ke alamat yang tertera, habis itu ketemuan sama Estella, yaitu orang yang memberikan selebaran itu. Habis itu dia ceritain semuanya. Jadi aku pengen nyelamatin seseorang, terus tapi orang itu sebenarnya udah mati dan dia adalah sahabat aku sejak kecil gitu. Intinya kayak gitu. Tapi gimana caranya nolong dia gitu kan? Ya udah, aku udah siapin banyak hal buat ngelakuin itu dan bayarannya banyak. Terus segepok lah pokoknya, sekarung itu isinya koin emas semua. Terus juga caranya adalah si Estella ini udah nyiapin banyak sekali persiapan dari bertahun-tahun kayaknya, bahkan sejak dia sekolah sihir sekitar 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Ya seperti itulah. Dan dia lulus di umur 13 tahun kayaknya. Kalau dari pembicaraan, tapi ini nggak penting teman-teman. Yang penting ceritanya aja. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan time travel teman-teman. Aduh, ini mulai berat juga. Ternyata sihir di Elena itu luar biasa sekali. Bahkan time travel juga bisa dilakukan teman-teman. Tapi satu masalahnya adalah energi sihir yang tersisa di Estella itu tinggal buat time travel doang. Jadi gimana caranya supaya si Estella ini bisa tetap mengejaga energi sihirnya? Ada caranya teman-teman. Dia butuh seorang yang bisa menggunakan sihir dan juga sepasang cincin yang mana kalau dipakai kedua penggunanya dapat saling bertukar energi sihir dan saling berbagi lah istilahnya. Dan ya seperti itu aja. Mereka langsung choose time travel dan si Elena di sini keren banget sih pas dia nunjukin cincinnya. Magic time toriku janai wa iro hampaneza. Aduh jadi nyanyi dah. Oh my god. Ini buset ngingetin sama sesuatu gitu, tapi apa? Ya udahlah, pas time travel jadi si Estella ini bilang kalau mereka nggak bakal mengubah masa depan, tapi mereka bakal menciptakan timeline lain di mana si sahabatnya ini nggak terbunuh. BTW sahabatnya ini namanya Selena dan kasusnya ini di waktu yang jam berapa gitu, sore pokoknya sebelum jam 6 itu dia dibantai keluarganya dibantai sama seseorang bertudung hitam, dan juga dia langsung dipungut sama pamannya kan pas itu. Tapi karena pamannya kasar sama dia, si Selena ini jadi gila dan ngebunuh si pamannya ini. Dan kemudian setelah jadi pembunuh berantai selama beberapa tahun, si Estella ini yang mengakhiri hidupnya si Selena ini dengan tangannya sendiri, eksekusi lah istilahnya gitu kan. Nah si Estella ini nggak mau itu terjadi lagi. Dia seenggaknya pengen menciptakan dunia atau timeline di mana si Selena ini bisa bahagia gitu kan, tanpa harus mati gitu teman-teman. Wah ini dia harus berguru sama raja kami nih. Wah gak mau. Aduh. Nah pas sampai mereka langsung nemu si Selena, dan si Estella ini kayak familiar gitu, dan langsung secara refleks dia meluk dan minta maaf segala macem pokoknya karena dia gagal nyelamatin dia dan lain sebagainya, pokoknya seperti itu. Tapi si Selenanya ini langsung pergi setelah ngomong dengan kata-kata pedas, dan bagi Estella nggak apa-apa karena seenggaknya Selena ini baik-baik aja dan dia emang seperti itu dari dulu gitu kan. Soalnya dari mereka kecil mereka itu adalah teman baik teman. Jadi si Estella ini percaya aja gitu. Dan setelah waktu yang ditentukan akhirnya mereka menjalankan rencana buat mengamankan si orang tuanya
si Selena ini teman-teman. Jadi biar mereka bisa nangkep si pembunuhnya ini dulu lah, ya kan. Terus juga si Estella ini bilang kalau ini batas waktu kita cuma sekitar 1 jam, berarti mereka udah di sana dari jam 5 dan efek dari time travel ini bakal hilang setelah jam 6 tepat, teman-teman. Jadi waktu mereka cuma sejam dan mereka melakukan persiapan selama 20 menit sambil nunggu si perampok tudung hitam ini datang, teman-teman. Dan ya, si Elena juga cuma nunggu di suatu tempat dan tahu-tahu aja cincinnya dia tuh bereaksi dan nunjukin jalan ke tempatnya si Estella kan. Wah, kayaknya ini dia lagi bertarung nih. Jadi si Elena langsung ke sana bergegas dan mencoba berpikir positif. Kayaknya nih udah ketangkep nih gitu kan. Dan tahu-tahu jalur merahnya hilang. Dia langsung berpikir, wah kenapa nih? Apa udah selesai? Dan dia langsung ke TKP dan wah, beyond expectation, dia kaget teman-teman. Dia nggak cuman gagal mencegahnya, si Estella ini nggak cuman gagal mencegah pembunuhnya, dia juga luka parah dan ternyata si tudung hitam itu adalah si Selena itu sendiri, teman-teman. Oh my god, ini serem banget loh. Aduh, parah banget ya, parah. Dan si Selena tanya kenapa dia melakukan ini dan segala macamnya. Soalnya ini dia sebenarnya diperlakuin secara buruk sama orang tuanya, tapi di luar orang tuanya pura-pura sayang sama Selena gitu. Ini pokoknya si bapaknya ngelakuin kekerasan, itulah pokoknya. Dan juga si ibunya ini cemburu, jadi dia mukulin si Selena terus. Tapi di luar mereka kelihatan seperti keluarga yang rukun. Nah, karena udah capek sama semua itu, si Selena membunuh dua-duanya gitu kan. Dan tadinya kan si Selena bilang, Heran, katanya mereka kan datang dari masa depan. Jadi aku di masa depan gimana gitu. Dia nanya, dia udah mati, dijawab sama Elena kan. Kok mati, kenapa? Dibunuh sahabat. Sahabat? Kan aku gak punya sahabat gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Oh, ini yang aku bikin sekarat ini si Estella yang udah gede ya gitu kan. Nah, dia injek gitu. Oh my god, ini sadis loh. Anak kecil gak boleh lihat, teman-teman. Aduh, saya juga jujur geram sama episode kali ini. Gak cuma sama Selenanya, tapi aduh, ini efek dari broken home, teman-teman. Ini efek terburuk yang bisa terjadi dari broken home. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau ada kayak gini tuh, pokoknya kalian harus cari pertolongan gitu. Oh my god, bahaya soalnya kalau dibiarin gitu aja, teman-teman ya. Kan cari pertolongan, pokoknya kayak harus ngomong apapun itu. Kalau ada masalah tuh jangan dipendam gitu loh. Paling enggak sahabat kamu pasti bisa jaga rahasia kamu kalau mereka benar-benar sahabat kamu ya. Jangan terlalu dipikirin. Kamu harus punya kesadaran diri buat jujur gitu sama siapapun itu. Terus ya akhirnya si Selena ini ngaku kalau dia nggak bisa berhenti ngebunuh, karena setelah dia ngelakuin hal ini dia bilang kalau ternyata ngebunuh itu menyenangkan gitu, teman-teman. Aduh, ini benar-benar udah jadi psikopat, teman-teman. Aduh, ngeri banget. Si Selena mau ditikam dong, tapi si Estella langsung bangun dan nge-spam dia pakai peluru-peluru sihir. Aduh, ini parah banget sih. Dan sedih juga ngelihatnya dua sahabat jadi kayak gini. Dan si Selena siap-siap mau dipenggal lagi, dan sekaligus juga si Elena kan pengen nyabut cincinnya supaya si Estella ini kehilangan energi sihir. Tapi apa daya, si Estella ini juga punya cara lain, dimana dia akan mengorbankan ingatannya sama Selena buat memulihkan seluruh energi sihirnya lagi gitu, teman-teman. Aduh, ini parah sih. Dan alhasil si Selena mati, dan tepat jam 6 mereka langsung terteleport balik ke masa sekarang. Dan pas si Elena tanya, dia sama sekali nggak inget siapa itu Selena. Dan juga si Estella kayaknya diam-diam aja gitu. Dan di sini si Elena akhirnya menyadari betapa nggak berdayanya dia, dan dia sebenarnya pengen nolong orang, cuman apa daya dia cuman orang numpang lewat dan dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau dia bisa bantu, dia pasti bantu. Tapi kalau udah hopeless, ya ampun, dia cuman bisa ikhlas doang lihat keadaan kayak gitu. Apalagi kayak tadi, aduh, sakit banget kalau dilihat pasti, aduh, parah banget. Jadi ini ironis banget, teman-teman. Mereka pengen nyiptain realita lain di mana
sebuah timeline lain di mana itu nggak terjadi tapi malah terjadi lebih cepat gitu kematiannya si Selena. Aduh, parah banget dah, bener di luar ekspektasi ya teman, luar biasa sekali. Ini benar membalik persepsi kita, jadi kita nggak boleh mandang sebelah mata aja, nggak boleh mandang satu pihak aja, satu persepsi doang nggak boleh. Ini ternyata dibalik ini semua tuh masih ada yang lebih parah lagi gitu loh. Nggak habis thinking teman-teman. Ya udah, jadi segitu aja teman-teman. Saya sampai pengen teriak rasanya. Kalau udah di situ gimana, bayangin men. Jadi segitu aja buat video kali ini teman-teman. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama anime, khususnya anime yang saya review ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sisa 3 episode lagi. Saya harap ini bisa jadi suatu yang bagus, akhir yang bagus ya teman-teman. See you again. Peace out, have a nice day. Bye.